Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas A Prodi S1 Farmasi angkatan 2019 Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai antihipertensi dan diuretik. Namun, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yakni Yulianti, Nabila Hasbullah Putri, Debita Arambua, Nur Fitrahmia, Anissa Septiana, Fofi Andaresta, dan Junaidi Musa. Simak baik-baik ya materinya. Hipertensi merupakan kondisi yang sering diderita sebagian orang, ditandai dengan tekanan darah yang berada di atas level normal, yaitu lebih tinggi dari 130/80 mm merkuri atau mmHg. Tekanan darah yang melebihi batas normal dapat menekan dinding arteri. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga penyakit ginjal. Obat antihipertensi adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada hipertensi yang tergolong ringan hingga sedang, dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan perbaikan gaya hidup, seperti mengkonsumsi makanan minuman rendah garam, berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, berhenti merokok, membatasi mengkonsumsi minuman beralkohol, dan mengendalikan stres. Namun, bila perbaikan gaya hidup tidak mampu memperbaiki nilai tekanan darah, dokter akan memberikan obat. Obat-obatan antihipertensi cukup beragam dan terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya angiotensin converting enzyme inhibitor, alpha 2 reseptor agonis, angiotensin 2 reseptor blocker, antagonis kalsium, diuretik penghambat adrenergik, parifer penghambat alfa atau alpha blocker, parifer penghambat beta atau beta blocker, dan penghambat renin. Pemberian obat antihipertensi dari dokter ke pasien akan disesuaikan dengan penyebab hipertensi, tingkat keparahan, kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan, dan respon tubuh pasien terhadap obat. Penderita hipertensi bisa hanya diberikan satu jenis obat saja untuk menurunkan tekanan darah. Namun, tidak sedikit pasien yang membutuhkan lebih dari satu atau beberapa kombinasi obat antihipertensi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis obat antihipertensi. Berikut ini adalah jenis-jenis obat yang termasuk ke dalam golongan obat antihipertensi. Obat-obatan antihipertensi umumnya tersedia dalam bentuk tablet. Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai efek samping, peringatan, atau interaksi dari masing-masing obat antihipertensi, silakan lihat pada obat A sampai Z. Yang pertama yaitu H inhibitor. H inhibitor akan menjaga pembuluh darah terbuka lebar sehingga aliran darah masuk dengan lancar. H inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Berikut ini obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan H inhibitor. Yang pertama, captopril, yang kedua, enalapril, yang ketiga, lisinopril, yang keempat, peridopril, yang kelima, ramipril, yang terakhir, trandolapril. Yang kedua, alpha 2 reseptor agonis. Contoh obat alpha 2 reseptor agonis adalah metildopa dan clonidin. Obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Metildopa biasanya diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi karena obat ini dinilai tidak terlalu membahayakan bagi ibu hamil dan janin. Selanjutnya antagonis kalsium atau calcium channel blocker. Antagonis kalsium digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung,
dan dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Nama-nama obat yang masuk ke kelompok antagonis kalsium adalah amlodipin, litiasem, nicardipin, nifedipin, nimodipin, dan verapamil. Yang berikut angiotensin II receptor blocker atau ARB. ARB bekerja dengan cara menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah menyempit. Hambatan pada kerja angiotensin menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Jenis-jenis obat ARB adalah 1. Candesartan, 2. eprosartan, 3. irbesartan, 4. losartan, 5. olmesartan, 6. telmisartan, dan valsartan. Diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini memiliki beberapa jenis, yaitu loop diuretik, diuretik hemat kalium, dan tiazid. Diuretik tersedia dalam bentuk obat minum atau suntik. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara kerja ini, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Ada beberapa kondisi dan penyakit yang bisa diatasi oleh obat golongan diuretik, yaitu hipertensi, retensi air berlebih, edema atau asites, gagal jantung kongesif atau sirosis hati, glaukoma, dan peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam kepala. Jenis-jenis obat diuretik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat diuretik bisa dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, tiazid. Tiazid bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distal pembuluh ginjal, sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, tiazid dapat merelaksasi pembuluh darah, sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Kedua, diuretik loop. Diuretik loop bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada loop atau lengkung Henle di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Ketiga, diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. 4. Penghambat karbonat anhidrase. Diuretik jenis penghambat karbonat anhidrase bekerja dengan meningkatkan pengeluaran asam bikarbonat, natrium, kalium, dan air pada bagian tubulus renalis ginjal. Kelima, diuretik osmotik. Diuretik osmotik meningkatkan jumlah cairan tubuh yang disaring keluar oleh ginjal, sekaligus menghambat penyerapan cairan kembali oleh ginjal. Alat dan bahan. Yang pertama alat, yaitu steroid oral atau kanula dan steroid injeksi. Adapun bahan, yaitu air suli, aqua pro injection, NaCmC 1%, alkohol 96%, hidrochlorothiazid, propanolol HCl, furosemid, spironolactone, kapas, klonidin, dan kumis kucing. Cara kerja yang pertama, percobaan antihipertensif. Mencit dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap mencit diinduksi dengan adrenalin secara peroral. Setelah 30 menit, mencit 1 diberi NaCmC 1% secara peroral. Mencit 2 diberi propranolol secara peroral. Mencit 3 diberi klonidin secara peroral, dan mencit 4 diberi infus kumis kucing secara peroral. Amati telinga mencit pada menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, dan menit ke-60. 2. Percobaan diuretika.
Mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Mencit 1 diberi HCT secara peroral, mencit 2 diberi furosemid secara peroral, dan mencit 3 diberi spironolakton. Hitung volume urin mencit pada menit ke-15, ke-30, ke-45, dan menit ke-60. 3. Pengukuran tekanan darah manusia. Dibentuk 6 kelompok orang. Diukur tekanan darah awal dengan tensimeter. Probandus 1 minum kopi, 2 minum cafe mix, 3 minum susu beruang, 4 minum extra jos, 5 makan coto, dan 6 makan kondirim. Setelah 60 menit kemudian, tekanan darah probandus diukur kembali. Pasien yang diobati dengan amlodipin menunjukkan peningkatan GT yang sangat signifikan. Secara statistik, pasien non-diabetik sama dengan P lebih kecil dari 0,001 CL 95%, 1,47 lebih kecil dari 2,79 lebih kecil dari 11, dan pasien diabetik P sama dengan 0,0409 CL 95%, 0,10 lebih kecil dari 2,28 lebih kecil dari 4,45. Untuk pengobatan dengan aliskiren dan amlodipin terjadi penurunan GT dalam pengobatan dengan aliskiren, sedangkan amlodipin tidak menyebabkan pengurangan signifikan pada parameter KT. Untuk cenderung meningkatkan interval KT. Pengobatan dengan difrigasen pada pasien hipertensi yang dilakukan selama 24 minggu ini menyebabkan beberapa perubahan, yakni penurunan denyut jantung, perpanjangan interval PQ, dan interval KT. Pengobatan dengan atenolol pada pasien hipertensi memberikan perubahan interval KT dan JT maksimum. Terkait dengan perubahan dalam interval RR, R sama dengan 0,78, P lebih kecil dari 0,001 dan R sama dengan 0,73, P sama dengan 0,007. Interval kita secara signifikan meningkatkan dari awal selama pengobatan nicardipin dengan rata-rata 0,02 ms. Dengan perbedaan antara perawatan adalah signifikan, P lebih kecil dari 0,04. Penggunaan verapamil dikaitkan dengan perpanjangan interval KT yang signifikan 16,0 ms 95%. Interval kepercayaan CI 1,7 sama dengan 10,2 dibandingkan dengan non penggunaan. Penggunaan indapamide pada pasien hipertensi dengan serum elektrolit yang normal dapat mengalami perpanjangan interval QT dengan blokade langsung indapamide dari arus IK. Untuk keadaan pasien dengan serum elektrolit yang abnormal yakni hipokalemia dapat menjadi penyebab metabolik dari LQTS yang didapat dan faktor risiko yang sering ditemukan yang mendasari LQTS didapat. Pengobatan ketanselin memperpanjang interval QT yang diperbaiki sebesar 14 ms atau P kurang dari 0,01. Dibandingkan dengan pendaftaran awal, QT interval dengan ketanselin meningkat rata-rata 18 ms atau 400 kurang lebih 3 hingga 418 kurang lebih 3 ms atau P sama dengan 0,0001. Dan dengan placebo dengan rata-rata 3 ms atau sebanyak 399 kurang lebih hingga 402 kurang lebih 4 ms. Perbedaan tidak signifikan, serta perbedaan antara dua kelompok sangat signifikan dengan P kurang lebih dari 0,005, yang mana peningkatan QT interval lebih dari 30 ms diamati 4 kali lebih sering daripada ketanselin dibandingkan dengan kelompok placebo. Pasien yang pengobatannya menggunakan ketanselin menunjukkan perpanjangan interval QT. Efek ketanselin pada interval QTC yang telah dievaluasi menunjukkan interval QTC diperpanjang obat dari 5% dari 31 sampai 31% min 17% pada 5 pasien
4 dari ini memiliki nilai QTC yang abnormal dari 0,49 hingga 0,59 detik atau nilai normal hingga 0,45 detik. Kemudian kesimpulan, beberapa golongan obat antihipertensi ada yang berpotensi atau menghasilkan efek merugikan terhadap perpanjangan interval QT, diantaranya amlodipin, dithiazem, atenolol, ketanserin, nicardipin, indapamid, dan verapamil. Setelah mengetahui obat mana saja yang menghasilkan efek samping ini, maka perlu pertimbangan dalam pemilihan obat yang akan digunakan untuk pengobatan supaya terhindar dari dampak buruk yang berkaitan dengan perpanjangan interval QT.